Perkenalkan, nama saya Raldidia Vitovian Babo, biasa dipanggil Vito dengan NIM 2404041040006. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai filsafat kewarganegaraan yang telah disampaikan oleh Pak Andri sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat kewarganegaraan dari pertemuan keempat, 5, 6, dan 7 yang saya pahami mengenai warga negara yang baik dan juga warga negara kompeten. Langsung saja ke poin pertama. Berdasarkan teks di materi pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat dan keenam, apa konsep inti dari warga negara yang baik? Menurut saya, konsep inti dari warga negara yang baik adalah seseorang yang tidak hanya tinggal di suatu negara tetapi juga aktif berperan dalam menjaga dan membangun negaranya, serta memahami hak dan kewajiban dan juga taat terhadap hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dimana kita sebagai warga negara yang baik harus berpartisipasi dalam membangun negara kita, yang dimana kita harus mengikuti pemilu agar kita dapat membangun negara dengan memberikan sumbangan suara kita terhadap para calon yang sangat bisa memajukan bangsa dan negara kita. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Berdasarkan teks di materi pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-7, apa konsep inti dari warga negara kompeten? Yang telah saya pelajari di pertemuan ke-7, pertemuan minggu lalu, tentang warga negara kompeten dan juga oligarki. Apa konsep inti dari warga negara kompeten? Menurut saya, warga negara yang kompeten adalah orang yang tahu hak dan tanggung jawabnya, aktif ikut serta dalam kegiatan negara, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Mereka punya pengetahuan dan keterampilan untuk mengambil keputusan yang baik, serta ikut membantu memecahkan masalah di masyarakat. Yang dimana warga negara kompeten itu, mereka tidak hanya berdiam diri saja, namun ikut serta dalam kegiatan sosial dan politik yang ada di negara. Dan juga mereka itu punya analisis yang sangat mendalam dan juga memiliki pemikiran yang sangat kritis agar dapat selalu mengupdate situasi dan kondisi politik saat ini, agar mereka bisa ikut serta untuk membangun negara dengan menyumbangkan pendapat mereka agar arahnya lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kita. Dan juga langsung ke poin berikutnya. Jelaskan perbedaan antara keduanya, antara warga negara yang baik dan juga warga negara kompeten, meliputi 4 poin sebagai berikut. Yang pertama, prinsip mendasar antara warga negara yang baik dan juga warga negara kompeten. Warga negara baik berdasarkan kepatuhan, loyalitas, dan sikap pasif aktif, karena warga negara yang baik itu harus aktif dalam kehidupan bernegara dan juga berbangsa. Dan juga warga negara kompeten berdasarkan partisipasi aktif, kesadaran kritis, dan keterampilan kewarganegaraan yang telah saya jelaskan di poin kedua, bahwa warga negara kompeten itu memiliki pemikiran kritis atau kesadaran kritis diri mereka agar bisa ikut serta dalam pembangunan bernegara dan juga berbangsa. Poin kedua tentang kontribusi masing-masing. Yang pertama, warga negara baik menciptakan ketertiban sosial, menjaga stabilitas dan harmoni, yang dimana mereka ikut serta menjaga itu di lingkungan sekitar. Bisa, yang saya ingin sampaikan bahwa kita bisa mengikutinya dengan menjaga di pos kamling. Pos kamling kan di setiap RT, RW pasti memiliki pos kamling. Kita juga bisa ikut berpartisipasi agar menjaga ketentraman dan juga keamanan
di lingkungan sekitar terlebih dahulu. Yang kedua, tentang warga negara kompeten, menggerakkan perubahan, memperbaiki sistem, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, warga negara kompeten itu mereka selalu mengawasi jalannya pemerintahan, selalu update terbaru bagaimana keadaan pemerintahan saat ini, dan mereka tidak hanya diam saja, namun mereka selalu memberikan pendapat mereka. Yang ke poin berikutnya, mengapa warga negara baik tidak cukup untuk iklim demokrasi di Indonesia? Demokrasi menuntut partisipasi aktif, bukan hanya kepatuhan. Demokrasi juga memerlukan masyarakat yang kritis, sadar isu, dan siap terlibat. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa demokrasi itu menuntut agar partisipasi aktif, bukan hanya kepatuhan. Nah, itu bukan kepatuhan maksudnya dalam mengiyakan saja, namun mereka itu harus memberikan pendapat mereka, harus bisa menolak dan juga menyetujui, dengan cara mereka itu memiliki kesadaran kritis dan juga sadar isu dan siap terlibat agar demokrasi di negara Indonesia itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak dikendalikan saja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus ke poin berikutnya tentang kontribusi dan partisipasi warga negara kompeten. Mengambil bagian dalam pemilu, diskusi publik, atau advokasi kebijakan. Aktif dalam organisasi sipil, media sosial untuk menyuarakan kepentingan publik. Nah, salah satu contoh sederhananya dengan mengikuti dari media sosial, yaitu selalu menyuarakan pendapat-pendapat mereka bisa melalui Twitter, berita, ataupun TikTok di media sosial. Persamaan dari kedua konsep antara warga negara yang baik dan juga warga negara kompeten. Menurut saya, keduanya menekankan pada pentingnya tanggung jawab dan keterlibatan dalam kehidupan bernegara, sama-sama bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beradab, damai, dan maju, serta menekankan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini yang selalu ditekankan antara warga negara ini yang baik dan juga warga negara yang kompeten, agar selalu terlibat dan bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara dan tidak hanya berdiam diri saja. Dan seterusnya kita lanjut ke poin berikutnya. Solusi yang dapat diberikan oleh saya yaitu menjadi warga negara yang baik dan kompeten sangat penting dalam kehidupan bernegara agar berjalan seimbang. Warga negara yang baik patuh pada hukum, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Sedangkan warga negara kompeten tidak hanya patuh tetapi juga kritis, aktif dalam politik, dan berani menyuarakan pendapat demi perbaikan bangsa menjadi lebih baik. Keduanya saling melengkapi. Warga negara baik menjaga ketertiban, sementara warga negara kompeten mendorong perubahan. Dalam demokrasi seperti Indonesia, kepatuhan saja tidak cukup. Kita juga harus aktif dan peduli serta kritis. Maka setiap orang harus menjadi warga negara yang baik sekaligus kompeten agar demokrasi bisa berjalan dengan sehat tanpa kehilangan etika dan tanggung jawab. Mungkin solusi yang dapat diberikan oleh saya yaitu menjadi warga negara yang baik dan kompeten sangat penting dalam kehidupan bernegara agar berjalan seimbang. Warga negara yang baik patuh pada hukum, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Sedangkan warga negara kompeten tidak hanya patuh tetapi juga kritis, aktif dalam politik, dan berani menyuarakan pendapat demi perbaikan bangsa menjadi lebih baik. Keduanya saling melengkapi. Warga negara baik menjaga ketertiban, sementara warga negara kompeten mendorong perubahan. Dalam demokrasi seperti Indonesia, kepatuhan saja tidak cukup. Kita juga harus aktif dan peduli serta kritis. Maka
Setiap orang harus menjadi warga negara yang baik sekaligus kompeten agar demokrasi bisa berjalan dengan sehat tanpa kehilangan etika dan tanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bahas mengenai beberapa poin-poin yang telah saya sampaikan dengan pemahaman saya sendiri. Jika ada kesalahan kata dan juga kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Ralditya Vitovian Babo dengan NIM 240401040 mengucapkan terima kasih.